Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi ini kami akan menjelaskan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Harga dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Mie Gacuan di Jakarta Timur. Latar belakang dalam penelitian ini adalah perkembangan dunia bisnis kuliner saat ini mengalami persaingan yang sangat ketat, sehingga perusahaan dituntut untuk memiliki strategi pemasaran yang tepat agar mampu bertahan dan berkembang. Nah, pemasaran menjadi salah satu aspek penting dalam dunia bisnis karena berhubungan langsung dengan konsumen sebagai pihak utama yang menentukan keberhasilan suatu usaha. Harga merupakan salah satu faktor yang paling sensitif dan penting bagi konsumen karena berkaitan langsung dengan daya beli dan persepsi nilai pada suatu produk. Selain harga, promosi juga berperan penting dalam menarik perhatian konsumen, membentuk citra merek, serta mendorong minat beli melalui berbagai media sosial. Mie Gacuan merupakan salah satu usaha kuliner yang cukup populer dan diminati oleh berbagai kalangan, terutama mahasiswa. Keunggulan Mie Gacuan terletak pada harga yang terjangkau, lalu variasi menu yang beragam, serta strategi pemasaran yang aktif di media sosial, seperti Instagram dan TikTok. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian Mie Gacuan di Jakarta Timur. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen Mie Gacuan, lalu apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen, serta apakah harga dan promosi secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen Mie Gacuan di Jakarta Timur. Jadi, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen, lalu mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian konsumen, serta mengetahui pengaruh harga dan promosi secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen Mie Gacuan di Jakarta Timur. Manfaat penelitian ini secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi akademik di bidang pemasaran, khususnya terkait harga dan promosi terhadap keputusan pembelian. Untuk secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak manajemen Mie Gacuan dalam menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif. Jadi konsep harga dalam penelitian ini adalah harga merupakan sejumlah nilai yang harus dibayarkan konsumen untuk memperoleh suatu produk atau jasa. Harga menjadi satu-satunya unsur baruan pemasaran yang memberikan pendapatan bagi perusahaan, sehingga penetapan harga harus dilakukan secara tepat dengan mempertimbangkan biaya produksi, daya beli konsumen, serta tingkat persaingan pasar. Jenis-jenis harga menurut Ciptono 2019 mengemukakan beberapa jenis harga yang harus digunakan dalam strategi pemasaran, diantaranya 1. Harga daftar atau list price, yaitu harga awal yang ditetapkan perusahaan sebagai acuan sebelum adanya potongan atau penawaran khusus. Yang kedua, harga diskon atau discount price merupakan harga setelah adanya pengurangan atau promo tertentu untuk menarik minat konsumen. Yang ketiga, harga psikologis atau psychologist price. Teknik ini adalah teknik penetapan harga untuk mempengaruhi persepsi konsumen. Misalnya harganya 9.900 yang terlihat lebih murah dibanding 10.000. Yang kedua, harga promosi atau promoting price, harga khusus yang diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kunjungan atau penjualan. Dan yang kelima, harga paket atau bundling price adalah pemberian harga khusus bila konsumen membeli lebih dari satu produk dalam satu paket. Jenis-jenis harga menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan strategi untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya beli atau daya tarik konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu ada 6. Yang pertama, biaya produksi. Harga dipengaruhi oleh biaya bahan baku, tenaga kerja, dan proses produksi. Yang kedua, permintaan konsumen. Semakin tinggi permintaan, perusahaan cenderung memiliki fleksibilitas dalam menurunkan harga. Yang ketiga, persaingan harga. Harga harus mempertimbangkan harga yang ditawarkan oleh kompetitor di pasar yang sama. Yang keenam, tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan misalnya untuk meningkatkan pangsa pasar, memperoleh keuntungan maksimal, atau masuk ke pasar baru. Yang kelima, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, dan tren ekonomi akan mempengaruhi harga yang ditetapkan perusahaan. Yang keenam, persepsi konsumen. Persepsi terhadap kualitas dan nilai produk sangat menentukan apakah harga dianggap layak atau tidak.
Lalu indikator harga. Indikator harga digunakan untuk mengukur pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen pada migacuan. Indikator tersebut meliputi keterjangkauan harga, variasi harga menu, kesesuaian harga dengan kualitas produk, daya saing harga dibanding produk sejenis, serta kesesuaian harga dengan manfaat yang dirasakan konsumen, seperti promosi, rasa, dan pelayanan. Selanjutnya, konsep promosi. Promosi merupakan kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen mengenai produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Promosi yang dilakukan secara efektif dapat meningkatkan minat beli serta mendorong konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Jenis-jenis promosi. Jenis-jenis promosi adalah meningkatkan penjualan dengan memberikan informasi, membujuk, serta mengingatkan konsumen tentang produk dan jasa yang ditawarkan suatu perusahaan. Itu yang dikemukakan oleh Khoirul 2019. Secara rinci, tujuan promosi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, periklanan atau advertising. Menyampaikan pesan secara tidak langsung melalui media seperti televisi, spanduk, baliho, media sosial, dan platform digital. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion. Aktivitas seperti memberi diskon, voucher, paket hemat, atau program beli satu gratis satu untuk meningkatkan minat beli dalam waktu singkat. Penjualan personal atau personal selling. Bentuk promosi melalui interaksi antara penjual dan konsumen, meskipun lebih jarang digunakan pada industri makanan cepat saji. Yang keempat, hubungan masyarakat atau public relations. Kegiatan yang bertujuan mengembangkan citra baik perusahaan melalui publikasi, event, atau kegiatan sosial. Yang kelima, ada pemasaran digital atau digital marketing. Bentuk promosi melalui media sosial, iklan online, konten kreatif, influencer, dan strategi digital lainnya yang saat ini sangat efektif. Yang keenam, pemasaran dari mulut ke mulut atau word of mouth. Informasi dan rekomendasi yang disebarkan oleh konsumen yang seringkali lebih dipercaya dan berpengaruh kuat terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, faktor-faktor promosi. Promosi merupakan salah satu elemen penting dalam baruan pemasaran yang berperan dalam menyampaikan informasi, membujuk, serta mengingatkan konsumen mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Melalui kegiatan promosi, perusahaan berupaya mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen agar tertarik serta terdorong untuk melakukan pembelian. Keberhasilan suatu promosi tidak hanya ditentukan oleh intensitas pelaksanaannya, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung efektivitasnya. Penyampaian pesan kepada konsumen, oleh karena itu diperlukan pemahaman mengenai faktor-faktor promosi yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, yang dikemukakan oleh Philip Kotler dan Kevin Lane Killer 2016. Yang pertama, frekuensi promosi. Frekuensi promosi menunjukkan seberapa sering perusahaan melakukan kegiatan promosi kepada konsumen. Semakin sering promosi dilakukan, semakin besar kemungkinan konsumen mengenal produk dan terdorong untuk melakukan pembelian. Daya tarik promosi. Daya tarik promosi berkaitan dengan kemampuan peran promosi dalam menarik perhatian konsumen, baik dari segi visual, bahasa, maupun kreativitas. Penyampaian informasi promosi yang menarik cenderung lebih mudah diingat oleh konsumen. Yang ketiga, penjelasan informasi. Kejelasan informasi mencakup sejauh mana promosi mencapai informasi produk secara jelas, mudah dipahami, dan tidak menyesatkan. Informasi yang jelas membantu konsumen memahami manfaat dan keunggulan produk. Yang keempat, ada media promosi. Media promosi berkaitan dengan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan promosi seperti media sosial, internet, atau media cetak.
Pemilihan media yang tepat dapat meningkatkan efektivitas promosi dan menjangkau target pasar secara optimal. Yang kelima, ada kesesuaian promosi dengan kebutuhan konsumen. Faktor yang menunjukkan sejauh mana promosi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan karakteristik konsumen. Promosi yang relevan akan lebih mudah dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Indikator promosi. Indikator harga dalam penelitian ini meliputi ketergantungan harga oleh konsumen, variasi harga menu, kesesuaian harga dengan kualitas produk, daya saing harga dibanding produk sejenis, serta kesesuaian harga dengan manfaat yang dirasakan oleh konsumen. Tahapan keputusan pembelian meliputi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, serta perilaku pasca pembelian. Tahapan ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses pertimbangan yang matang. Yang pertama, pengenalan kebutuhan, atau bisa disebut dengan need recognition. Konsumen menyadari adanya kebutuhan atau keinginan untuk mengkonsumsi suatu produk, misalnya ingin makan makanan pedas atau mencari makanan yang terjangkau. Lalu ada pencarian informasi atau informasi shares, yang artinya konsumen mencari informasi mengenai produk seperti menu, harga, promosi, atau ulasan melalui media sosial dan rekomendasi teman. Lalu ada keputusan membeli. Konsumen akan memutuskan untuk membeli setelah mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, misalnya memilih megacon karena harga murah dan banyak promo. Atau ada perilaku pasca pembelian. Konsumen akan mengevaluasi kepuasan atas pembelian yang telah dilakukan dan akan menilai ini menentukan apakah konsumen akan melakukan pembelian ulang atau tidak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli menurut Geoff Friesen tahun 2020. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, yaitu ada faktor pribadi yang meliputi usia, pekerjaan, gaya hidup, kondisi ekonomi, dan preferensi pribadi. Yang kedua ada faktor psikologis yang terdiri dari ada motivasi, persepsi, pengetahuan, kepercayaan, dan sikap konsumen terhadap suatu produk. Yang ketiga itu ada faktor sosial, termasuk pengaruh keluarga, teman, kelompok referensi, dan adanya tren sosial yang berkembang. Yang keempat yaitu ada faktor budaya, nilai budaya, kebiasaan, serta lingkungan yang mempengaruhi cara konsumen dalam menilai sesuatu produk. Faktor pemasaran seperti harga, promosi, kualitas produk, lokasi, pelayanan, dan citra merek. Pada tahap ini, untuk penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian megacon. Perbedaan hasil penelitian disebabkan oleh perbedaan lokasi penelitian. Lalu ada karakteristik responden serta variabel tambahan yang akan digunakan. Pada bagian kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel harga dan promosi sebagai variabel independen dengan keputusan pembelian sebagai variabel dependen. Harga dan promosi diasumsikan memiliki pengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap keputusan pembelian konsumen. Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, serta harga dan promosi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen megacon di Jakarta Timur. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner yang disebarkan kepada konsumen megacon. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan program SPSS versi 27 untuk menguji
seberapa pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian. Lalu pada tahap ini saya akan menjelaskan mengenai objek dan sampel penelitian. Yang pertama terkait populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengunjung migacuan dalam periode 1 bulan. Populasi dipilih karena memiliki karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun jumlah populasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah sebesar 1.200 orang pengunjung per bulan. Untuk selanjutnya mengenai sampel penelitian, sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini, teknik penentuan sampel dilakukan menggunakan rumus Solvin. Rumus Solvin dengan tingkat kesalahan atau margin error sebesar 5%. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Solvin dengan jumlah populasi 1.200 responden, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 300 responden. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan 300 responden yang dianggap telah mewakili populasi secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.